silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like juga video ini. Kali ini saya akan memaparkan artikel saya tentang pengendalian karakter emas peserta didik pada dunia yang terkoneksi. Artikel ini disampaikan dalam Seminar Nasional Daring STKIP PGRI Banjarmasin. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada dunia pendidikan yang memaksa pendidik dan peserta didik untuk langsung mengubah cara pembelajaran normal menjadi pembelajaran jarak jauh. Perubahan proses belajar mengajar ditandai dengan yang biasanya tatap muka menjadi tatap maya. Yang biasanya belajar di satu tempat yang sama, sekarang berubah menjadi di tempat yang berbeda. Dan jam belajar menjadi tidak terbatas. Hal ini berimbas pada tantangan-tantangan dalam hal pendidikan karakter, karena pendidikan yang dinamis mulai beralih pada integrasi teknologi yang mulai diterapkan dalam pembelajaran. Perubahan proses belajar mengajar tersebut menghilangkan emosional dan sosial di kelas. Jadi kita tidak bisa melihat lagi mimik muka, gestur tubuh, ucapan, dan lain-lain. Hal ini membuat pendidik dan peserta didik dipaksa untuk mengeksplor serta mampu menyesuaikan diri dalam memanfaatkan teknologi. Nah, inilah dunia masa kini. Kita sudah tidak asing lagi melihat bocah usia taman kanak-kanak begitu lincah menggunakan smartphone, walaupun hanya untuk main game. Kita juga biasa melihat orang-orang begitu asyik menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari, dalam bekerja, berbelanja, berkumpul, bersantai, selalu ingin terhubung dengan internet, baik untuk komunikasi, mencari informasi, mencari hiburan, atau sekedar mengecek status di media sosial. Nah, fenomena masyarakat digital saat ini cenderung melahap apa saja yang menarik perhatian di dunia maya tanpa bersikap kritis. Perlu ditegaskan, betapapun canggihnya artificial intelligence, dia tetap tidak memiliki kelembutan jiwa dan hati. Dunia global ini kian hari semakin menjangkiti tunas-tunas bangsa. Globalisasi telah menghembuskan badai kemewahan dan kebebasan sehingga menghempaskan pendidikan moral yang secara tidak langsung bisa menjadi sindrom menakutkan bagi karakter anak didik. Lemahnya ikatan sosial dan norma agama serta lunturnya keluhuran etika didapuk sebagai biang dari krisis kemanusiaan. Apa saja yang menjadi urgensi pendidikan kita? Yang pertama, krisis moral, krisis keluhuran budaya, krisis psikologi, krisis keteladanan, dan krisis spiritual. Banyaknya kejadian konflik kekerasan, keganasan, kebrutalan, sampai tawuran yang memperlihatkan bahwa pola pikir emosional masih mendominasi masyarakat. Jika kita melihat berita di TV, terdapat siswa yang bunuh diri karena kebanyakan tugas, ada orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri. Fakta-fakta tersebut menjadi alarm tersendiri bagi dunia pendidikan. Maka dari itu perlu mengkampanyekan literasi digital, karena minimnya edukasi dan literasi digital akan berdampak buruk bagi pengguna teknologi informasi. Fungsi dari literasi digital yaitu menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis, kreatif dalam memahami informasi. Tugas utama literasi digital bagaimana agar pengguna media digital tidak hanya menjadi subjek yang dibanjiri oleh ribuan informasi secara pasif, tetapi mampu mengubahnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat, mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Itu alasan mengapa literasi digital sebagai soft skill mendasar di masa kini, agar pendidik maupun peserta didik jangan sampai larut dalam wabah informasi yang belum pasti keadaannya. Perlu kita belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Mereka berdua telah melakukan perubahan-perubahan hidup masyarakat melalui pendidikan. Mereka disebut sebagai para pejuang pendidikan yang telah membebaskan masyarakat dari kebodohan dan kegelapan pengetahuan. Dengan konsepnya, pendidikan yang memanusiakan manusia dan memberadabkan manusia. Menurut Paulo Freire, anak-anak didik adalah makhluk bebas yang memiliki alamnya sendiri.
Sehingga peran seorang pendidik dalam pendidikan adalah mengarahkan mereka sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Dan Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu menjadi motor pembentukan karakter dan mentalitas. Mengutip dari pendapat Anita Lee, ada 3 hal penting yang dibutuhkan anak didik supaya mereka bisa tumbuh cerdas, dewasa, dan lain-lain. Pertama adalah lingkungan belajar yang aman dan nyaman, kedua adalah sekolah sebagai rumah, dan ketiga adalah komunitas teman sebaya. Karena sejatinya belajar merupakan petualangan hidup, maka menjadi manusialah agar bisa memanusiakan manusia. Kita ingin peserta didik kita menjadi orang besar, tetapi terkadang kita sendiri lupa untuk membesarkan hati peserta didik. Mari kita refleksi diri, karena menjadi guru tidak harus kita tahu segalanya, tapi kita harus ada di situ untuk membantu peserta didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.